Ya itu tadi, kita harus hadir di banyak tempat, kita harus berkawan dengan semuanya, istilahnya kan kita harus gaul, kan gitu. Dan semua itu direncanakan dengan baik. Sejujurnya saya belum lihat, tapi saya dengar, terima kasih ya semua, saya kira semua saran, semua kritik dalam rangka perbaikan itu bagus, baik, tentu saja harus konstruktif, tentu saja juga harus berdasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang saya kira akurat, dan saya kira ya apa yang, karena saya dengar soal kunjungan presiden ke luar negeri, secara konstitusi tersurat bahwa Indonesia merupakan bagian dari pergaulan internasional, bagian dari masyarakat dunia, dan ini menuntut suatu kehadiran di dunia internasional, pertama. Yang kedua, sejak awal Presiden juga menyampaikan bahwa kita adalah negara yang netral. Beliau selalu mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Implementasinya ataupun konsekuensinya dari ini adalah ya itu tadi, kita harus hadir di banyak tempat, kita harus berkawan dengan semuanya, istilahnya kan kita harus gaul, kan gitu. Dan semua itu direncanakan dengan baik, semua itu didahului oleh diskusi diplomatik yang baik. Presiden menentukan, kita kasih saran, substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas. Dan terkait juga dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, yang tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Timur Tengah perang, banyak juga beberapa titik di dunia ini yang panas, dan kita sekali lagi, ini amanat undang-undang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia, ya secara proaktif menawarkan dirinya, menawarkan Indonesia ini untuk jadi jembatan. Saya kira itu intinya. Artinya diplomasi secara langsung baik daripada Zoom itu hasilnya berbeda ya, Mas? Sama lah kayak kita juga kan. Kalau cuma telepon aja kan beda sama ketemu langsung kan. Kita bisa ngelihat bahasa tubuh, ada kedekatan personal, dari situ kita bisa berbicara mengenai hal yang lebih banyak. Intinya itu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Yang memperluas pendudukan di Gaza sebanyak 70% di Indonesia. Kita tetap dalam posisi ya menolak dan mengecam rencana tersebut. Itu juga tadi yang juga menjadi bahasan ya, antara pertemuan antara Pak Presiden dengan Menlu Fidan, bahwa ini adalah langkah-langkah ilegal yang dilakukan oleh Israel. Sebenarnya idenya udah lama, cuma belum pernah terimplementasikan, terus dibahas lagi. Mereka ya progressing lah ya. Mungkin dimulai dari honorary consul, tadi juga udah mulai dilempar beberapa nama oleh pihak Madagaskar. Kita berharap ya ada perwakilannya di Jakarta, karena seperti tadi kami sampaikan juga, hubungan antara Indonesia dan Madagaskar itu bukan sekedar hubungan bilateral yang biasa, tapi juga we share the same root. Nenek moyang kita udah kesana beberapa abad sebelum Masehi, kemudian sampai setelah Masehi. Jadi ada semacam kedekatan genetik, satu, kedekatan budaya juga, karena bahasanya juga sama, ada berakar dari bahasa yang sama dengan beberapa suku, khususnya di Kalimantan. Jadi dan mereka juga, itu satu. Yang kedua, mereka ada di posisi geografis yang sangat strategis, yang juga menjadi pintu masuk ke Afrika.
kekayaan alam yang terutama mineral yang dibutuhkan untuk industri dan teknologi maju. Saya kira it calls for greater relations between Indonesia and Madagaskar. Tadi pagi pertemuan dengan Menlu Turki, Pak Presiden seperti apa? Tahu aja. Ya, jadi kebetulan Menteri Luar Negeri Fidan ada di wilayah dalam rangka kunjungannya. Kemudian Bapak Presiden mengundang beliau untuk, tadi juga saya kira sudah disampaikan, update beberapa perkembangan terkait situasi di Timur Tengah, kemudian perkembangan terkait konflik yang terjadi di sana. Intinya adalah bagaimana kita mengambil langkah-langkah yang bisa mempercepat terjadinya perdamaian, karena kita ingin kembali fokus untuk perjuangan di Palestina, di Gaza, dengan perang yang terjadi saat ini di Iran. Semuanya terhenti proses, dan itu kita harus kembali ke sana, dan untuk itu kita harus juga cari cara-cara untuk menyelesaikan konflik ini. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, kemarin 9 WNI kita dibantu oleh pemerintah Turki bisa keluar dari Israel dan kembali dengan selamat, dan untuk itu beliau juga menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Presiden Erdogan lewat Menteri Luar Negeri. Pak, tanggapan Pak Dino, Pak Dino mengenai adanya 17 dubes asing yang menunggu letter of credentials dari Bapak Presiden mungkin? Sudah dijadwalkan. Kapan Pak? Kalau tidak salah minggu ini. Hari apa Pak? Jamnya. Nanti jamnya. Gak usah Pak, harinya gak apa-apa. Rencanakan minggu ini, gitu kan. Jadi udah dijadwalkan. Tapi sebenarnya yang membuat lama apa sih Pak? Ya, Pak. Jadi kita terakhir itu kapan ya? 2025. November ya, November. Jadi saat itu semua yang pending sudah diserahkan kredensialnya. Terus setelah itu ya dari November sampai sekarang datangnya kan juga bertahap dan prosesnya juga bertahap. Apakah dengan lamanya proses ini juga berpengaruh ke hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara tersebut, Pak? Saya udah ketemu dengan sebagian besar dari mereka, walaupun tidak dalam suasana yang formal, tetapi menurut saya dengan segala rasa hormat ya, tentu saja kerjasama itu tetap berjalan dengan baik, hubungan dan komunikasi juga berjalan. Saya bukan menyampaikan hal-hal yang sifatnya protokoler, oke, nanti kita iniin, selesaikan. Tapi yang pasti substansi dari pekerjaan dan substansi dari kerjasama itu tetap berjalan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.